Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Saputri. Saya dari kelas SI 20A, Prodi Sistem Informasi, dan saya bagian dari kelompok 2 mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai data modeling atau pemodelan data dan big data. Nah, di sini itu akan dibahas beberapa. Yang pertama ada definisi data modeling, definisi big data, jenis data modeling, tujuan utama dalam menggunakan data modeling, contoh model data yang digunakan oleh perusahaan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, yang pertama dibahas itu ada definisi data modeling. Nah, pemodelan data adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Oleh karena itu, proses pemodelan data melibatkan pemodel data profesional bekerja sama dengan pemangku kepentingan bisnis, serta pengguna potensial dari sistem informasi. Menurut SAP, dikutip pada tahun 2016, di dalam bukunya yang berjudul Data Modeling menyebutkan bahwa model data adalah representasi dari informasi yang dikonsumsi dan diproduksi oleh suatu sistem dan hubungan di antaranya. Jadi, pemodelan data merupakan teknik untuk mengatur dan mendokumentasikan data sistem. Ada sejumlah cara dalam mempresentasikan model data dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu ada model hierarkis, model jaringan, model relasional, model relasi entitas, dan model berbasis objek. Dan yang kedua itu ada definisi big data. Menurut Eaton, Dirk, Tom, George, and Fowl, big data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Menurut Dumbbell, dikutip pada tahun 2012, big data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa big data adalah data yang memiliki volume besar sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Nah, penggunaan big data dalam perusahaan. Yang pertama itu ada IT log analysis. Penyimpanan log jangka panjang digunakan untuk analisa proses sistem yang sedang berjalan untuk mencegah dan menanggulangi kegagalan dalam sistem. Menggunakan hasil analisa log untuk menentukan dan menentukan secara pasti kegagalan apa yang terjadi dalam sistem. Menyiapkan langkah-langkah pasti yang dapat digunakan sebagai solusi masalah sistem. Nah, yang kedua itu ada fraud detection pattern. Banyak digunakan dalam bidang keuangan atau di mana saja transaksi finansial terlibat. Maksimalkan penggunaan data-data yang ada untuk memberikan kemampuan untuk mendeteksi fraud ketika transaksi sedang berlangsung. Nah, yang ketiga itu ada the social media pattern. Penggunaan big data untuk analisa media sosial dan sentimen pelanggan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengetahui keinginan customer secara luas, mendapatkan feedback secara langsung, dan mengenali langsung dampak sentimen terhadap penjualan serta efektivitas dan penerimaan pelanggan terhadap pemasaran yang dilakukan. Nah, yang keempat itu ada the call center, yaitu adalah penyimpanan hasil perbincangan atau laporan customer dalam bentuk teks yang kemudian digunakan sebagai data untuk analisa masalah yang dihadapi customer, memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk memberikan tanggapan yang cepat maupun secara langsung terhadap masalah yang dihadapi oleh customer. Yang kelima itu ada risk pattern for modeling and management. Memberikan kemampuan penggunaan data secara penuh dan analisis dalam pemodelan risiko dan manajemen. Risiko untuk memberikan pengetahuan akan risiko dan penanggulangannya secara tepat dan langsung. Dan yang keenam itu ada big data and the energy sector, yaitu memberikan kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data secara langsung dari berbagai sumber, analisa, dan kemudian dalam pengenalan noise untuk memisahkan dari signal. Selanjutnya itu ada jenis data modeling.
yaitu adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlakukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Nah, ada beberapa macam model data. Yang pertama itu ada model data berbasis objek. Merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek data. Model ini terdiri dari entity relationship model, semantic model, dan binary model. Entity relationship model yaitu adalah untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Nah, IR model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Nah, selanjutnya ada contoh dari kasus IR model. Nah, selanjutnya itu ada semantic model. Hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata semantik. Berikut adalah contoh kasus dari semantic model. Binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atribut-atributnya tetapi juga tindakan-tindakannya. Nah, selanjutnya itu ada model data berbasis record, yaitu adalah himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data model yang didasarkan pada record. Nah, model basis data ini ada 3, yaitu hierarchical model, network model, dan relational model. Hierarchy model adalah yaitu biasa juga disebut dengan tree structure atau struktur pohon. Hubungan bertingkat. Dalam model ini elemen-elemen penyusunnya disebut node, yaitu dapat berupa rincian data, agregat data, dan record. Nah, di istilah-istilah yang biasa digunakan dalam mode hierarki adalah root, yaitu adalah node yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki. Nah, yang kedua itu ada parent, yaitu adalah node yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Yang ketiga itu ada child, yaitu node yang memiliki kedudukan lebih rendah. Dan yang keempat itu ada leaves, yaitu adalah node yang tidak mempunyai child. Dalam model hierarki ini hanya ada satu root. Setiap child hanya boleh mempunyai satu parent, dan parent boleh mempunyai lebih dari satu child. Selanjutnya akan ada contoh dari model hierarki. Model jaringan mirip dengan hierarki model, di mana data dan hubungan antar data dipresentasikan dengan records dan links. Perbedaannya terletak pada susunan records dan linknya, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graph. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari model jaringan atau network model. Nah, selanjutnya itu ada relational model. Representasi dalam bentuk tabel yang terdapat sejumlah baris yang menunjuk record dan kolom yang menunjukkan atribut. Model ini banyak digunakan dalam pemodelan dan perancangan basis data. Konsep dan terminologi yang digunakan mirip dengan kondisi real yang dihadapi oleh pemakai sehingga mudah dipahami. Selanjutnya ada model dasar berbasis fisik. Model data fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Nah, model ini terdiri dari unifying model, frame memory. Selanjutnya ada tujuan utama dalam menggunakan data modeling. Tujuan utama menggunakan data model atau model data dalam data modeling adalah yang pertama itu memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat.
Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Yang kedua itu ada data model. Membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Yang ketiga itu ada struktur data model. Membantu untuk menentukan tabel relasional, kunci primer dan asing, dan prosedur tersimpan. Yang keempat ini ada memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar yang dapat digunakan oleh pengembang basis data untuk membuat basis data fisik. Yang kelima ini bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Yang keenam, meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga dalam jangka panjang, hal itu membuat pemutakhiran dan pemeliharaan infrastruktur TI lebih murah dan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu ada contoh model data yang digunakan oleh perusahaan. Yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu adalah model data relasional. Merupakan model yang paling sering digunakan karena memiliki lebih banyak keunggulan daripada kekurangan dan dapat menghemat waktu para penggunanya. Nah, yang pertama itu adalah model basis data relasional, merupakan model data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Yang kedua, unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Dan yang ketiga itu ada tabel terdiri baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan tuple atau record pada tabel dan kolom mempresentasikan fields pada tabel. Dan yang kelima itu ada tabel data berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Nah, selanjutnya ada contoh model data relasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari basis data relasional. Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama, data sangat cepat diakses. Yang kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Yang ketiga, data dipresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Yang kelima itu mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Yang keenam, data lebih akurat. Yang ketujuh, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Yang kedelapan yaitu telah dikembangkan struktur query language SQL. Nah, sedangkan kelemahan dari basis data relasional yaitu yang pertama, kelompok informasi atau tabel data yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Yang kedua itu user harus familiar dengan relasi antar tabel. Yang ketiga itu user harus belajar SQL. Kesimpulan dari apa yang telah tadi saya sampaikan adalah pemodelan data yaitu teknik untuk mengatur dan mendokumentasikan data sistem. Terkadang disebut pemodelan basis data. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam hal entitas dan hubungan yang dijelaskan oleh data tersebut. Entitas adalah kelas orang, tempat, objek, peristiwa, atau konsep yang perlu kita ambil dan simpan data. Atribut adalah properti atau karakteristik deskriptif dari suatu entitas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.